Tuh. Ya, tapi kalau kita suntik di pena ekor, kemudian dia mendarat di jantung, ini aneh. Kok bisa dia mendarat di jantung? Kok dia nggak mendarat ke tempat lain? Nah, kami juga buktikan di liver ya, liver yang kita rusak, kita hancurkan strukturnya dengan menggunakan eh, CL4 ya. Kemudian kita suntikan di pena ekor seperti ini dan kita jumpai banyak stem cell di area liver. Nah, ini kita publish di jurnal Scopus ya di Bulgaria, yaitu bagaimana stem cell bisa mendarat homing ke area cedera tersebut. Jadi unik ya. Jadi satu-satunya sel yang punya karakter seperti leukosit, yang ini kemampuan leukosit adalah stem cell itu sendiri. Nah, ini kita lihat mengapa stem cell bisa homing, karena kemampuan ini kan sama seperti, coba Anda bayangkan Anda di dalam aliran darah, Anda seperti leukosit. Bagaimana Anda bisa ke tepi daratan ya, Anda di dalam darah, Anda di dalam aliran darah. Tentu Anda ketika Anda berenang di sungai tersebut atau di aliran darah tersebut, kok bisa Anda keluar dari aliran darah mendarat ke tepi dan kemudian jalan ke tepi tersebut? Tentu sama seperti ini. Ya, pertama karena Anda punya tangan yang disebut reseptor ya. Nah, reseptor ya di sini reseptor P-selectin ya. P-selectin, E-selectin di sini ya. Yang kemudian akan P-selectin ligan akan binding dengan sel endotel. Endotel itu tepi danau, tepi sungai tadi. Ya. Kalau di kapiler namanya endotel. Nah, setiap kapiler itu ada endotel. Endotel ini sel endotel P-selectin atau E-selectin atau ICAM di sini. Kalau yang warna gini ICAM, ICAM 1 atau V1. V1 itu vaskular sel adesi molekul. Ini mereka kelompok-kelompok sel-sel adesi. Nah, ini reseptor ya. Dengan adanya tangan di ujung tadi itu menjulur, maka stem cell akan binding di situ ya. Nah, dengan binding maka stem cell akan rolling ya. Nah, rolling kemudian lihat seperti ini, kemudian dia melakukan gerakan amobiase. Jadi sangat persis seperti sel-sel leukosit ya. Kita udah jumpai. Kok bisa ya dia mendarat di otak? Orang kan aneh. Obat aja belum tentu, kalau obat kan muter seluruh tubuh. Tapi kalau stem cell milih, kenapa dia milih ya? Karena dia punya kemampuan homing. Ya, nah kemampuan homingnya karena dia punya reseptor ya. Reseptornya sama seperti reseptor punyanya si leukosit. Ya, nah ini reseptor-reseptornya kemudian dia homing. Nah setelah dia homing dia akan mendetek sinyal-sinyal injuri ya. Nah, di sini sinyal-sinyal injuri apakah TNF alpha dan seterusnya. Ini kita lihat kalau di sini ya akhirnya dia mendarat banyak sel di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini daerah liver ini saya publish di Scopus Human. Nah ini bagaimana dia bisa lewat sini ya, lewat celah-celah. Kalau dalam bahasa sains kita sebut dia keluar melalui gerakan melalui endotel kapiler yang meregang. Ya. Nah peristiwa ini namanya peristiwa migrasi, yaitu keluarnya sel-sel leukosit kalau di leukosit, kalau di sel punca, kalau di stem cell namanya homing tadi ya. Nah, dia punya reseptor nih tadi ya, kalau dia apa? Kalau dia nanti ya, kalau dia stem cell ya, kalau stem cellnya mendeteksi sinyal injuri pakai SDF1. SDF1 ini kita pakai CXCR3. Ini reseptor yang mampu mendetek sinyal-sinyal injuri. Jadi kalau ada yang luka, ada yang rusak, stem cell akan mengenalinya karena stem cell punya reseptor CXCR3 untuk homing, untuk mendatangkan. Kalau yang dilepasnya molekul inflamasi, misalnya TNF alpha,
Stem cell punya TNFL. Kalau yang dilepasnya interleukin 1, maka stem cell punya interleukin 1. Nah, dengan dua ini tadi, maka stem cell bisa detect apakah inflamasi, apakah sinusoida. Nah, jadi saya ulang ya, jadi ketika kita luka akan terlepaslah sinyal-sinyal injury. Sinyal-sinyal injury itu bisa SDF1, bisa IGF. Sinyal-sinyal ini dilepas, stem cell mengenali segera karena punya reseptor ya. Ini reseptor yang CXCR3 dan si MTR. Bisa jadi pada saat itu juga dilepas makrofag yang radang juga melepas interleukin 1 tadi atau TNF alpha. Stem cell pun mengenalinya dengan mendetek melalui reseptor interleukin 1, R dan TNF. Nah, dengan demikian maka stem cell bisa datang ke area tersebut. Nah, setelah datang sana tadi kan dia harus lewat dari darah, harus keluar masuk. Berarti dia stem cell harus cemantel, harus pegangan ke tepi. Nah, ini namanya dengan adhesion molekul. Nah, ya, adhesion molekul ya, PICAM1 ya. Stem cell melepasnya dengan PL1 bond. Ya, nah dengan demikian stem cell bisa gandengan. Ini seperti di sini. Dengan stem cell gandengan, maka kemudian stem cell akan homing, akan mendarat ke sana. Nah, setelah di lokasi injury, baru stem cell melakukan fungsi apa? Fungsi controlling inflamasi. Ya, secara teoritis stem cell akan polarisasi. Stem cell akan merubah dirinya. Ya, tadinya MSC tipe 1 yang tidak bisa melakukan pelepasan interleukin 10 atau anti radang, dia akan merubah menjadi interleukin 2, merubah menjadi MSC tipe 2. Dengan tipe 2 dia bisa melepas interleukin 10 atau bisa melepas zat-zat anti radang. Nah, dengan demikian maka semua peradangan dikontrol. Di sini ya dia datang ya, kemudian dikontrol ya. Ini inflamasi ini polarisasi dari MSC tipe 1 menjadi MSC tipe 2. Dengan dia menjadi MSC tipe 2, maka dia bisa ngelepas ini tadi banyak prostaglandin 2, interleukin 10, TSG6 dan seterusnya. Dengan demikian dia akan mengontrol neutrofil yang aktif dihentikan, makrofag yang aktif dihentikan. Itulah kenapa pada badai sitokin COVID-19 dia mengontrol itu semua. Nah, dengan dikontrol dia semua, maka badainya mereda. Dengan badai mereda, maka MSC tipe 2 ini nanti akan melepas proliferasi ya. Dia akan melepas bibit faktor untuk fase healing. Ya, konsep ini semua namanya konsep paraklin. Ya, konsep paraklin tentu rumusnya 2 ya. Ada ligan, ada reseptor. Ada lock, ada anak kunci, ada kuncinya. Ya. Jadi cara sel untuk ini namanya paraklin itu komunikasi sel. Sel itu bisa ngomong, bisa bicara seperti kita. Pembicaraan sel itu melalui sinyal, melalui ligan, melalui molekul. Molekul yang dilepas harus ditangkap. Molekul yang dilepas ditangkap dengan reseptor. Nah, stem cell punya reseptor yang sama persis mirip dengan leukosit. Maka stem cell bisa homing, bisa aktivasi, bisa melahirkan macam-macam. Nah, ini namanya konsep omong-omongan dekat ini namanya paraklin. Kalau omongan jauh namanya endokrin. Kalau omongan dengan dirinya sendiri namanya intrakrin. Nah, ngomong di dalam diri. Tapi ngomong dengan makhluk itu sendiri namanya autokrin. Nah, konsep-konsep ini dibangun dengan rumus namanya paraklin signal. Ini lihat ya, kalau ligan dilepas, binding, baru kalau sudah binding, sudah tangkap reseptor, baru terjadi aktivasi reseptor di membran dan terjadi sinyal transduksi menuju DNA. Jadi transduksi. Kalau sudah menuju DNA transduksi, maka nanti akan terjadi aktivasi di gen-gen di dalam DNA. Ditranskriplah gen-gen yang diinginkan. Pada COVID-19 itu yang ditranskrip lewat jalur NF-kappa B adalah ditranskripsi adalah faktor molekul pro-inflamasi, pro-badai. Jadi terus-menerus dicetak
interleukin 10, interleukin 1, TNF alfa, interferon dan seterusnya. Terus dilepas. Nah, gimana menghentikannya badai COVID-19? Ya, faktor transkripsi jalur tadi dipotong. Nah, saya memotong lewat interleukin 10 yang dilepas oleh si stem cell yang dikenal oleh skeleton. Saya kira itu ya filosofinya ya. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Ini konsep yang unik yang tidak dimiliki oleh sel lain karena stem cell punya kemampuan reseptornya tadi, homing mechanism. Itu rumusnya ya. Ini semua. Ya. Dibaca di buku saya itu ada, saya buka, bikin buku molekuler stem cell. 400 halaman dibaca di jalur homing sekian puluh lembar ya. Nah, tapi itu bisa disama. Intinya seperti tadi, homing adalah karena dia punya mekanisme punya reseptor yang akan mendeteksi sinyal-sinyal tadi. Ya, baik, saya kira demikian. Ada yang mau sampaikan? Silakan tanya. Hah? Ada yang mau tanya, Dek? Ayo tanya aktif. Saya mahasiswa saya di sini banyak para spesialis semua. Sebagian murid saya udah jadi profesor ya. Ada 2 murid saya di sini. Saya ngajar di Medan. Di profesor 2 murid. Udah jadi. Saya ngajar di 4. Ngajar di Makassar. Ngajar di Bali ya. Ngajar di Undip, ya, UNS, bahkan UGM ya, bahkan ITS pun saya ngajar. Ya, jadi konsep-konsep begini banyak yang nggak mengerti ya. Anda baca-baca, Anda pahamin, nanti nggak paham ditanyakan. Nah, silakan yang menanya siapa nih? Siapa? Silakan. Baik, Prof. Izin bertanya terkait dengan materi sebelumnya tentang signaling itu. Kan tadi ada untuk mereparasi atau istilahnya menstimulasi dari regenerasi kardiomyosit. Nah, apakah nanti stem cell itu akan meregenerasi terus-menerus atau kita harus induksi biar berhenti regenerasinya ketika memang sudah selesai dibutuhkan? Ya, baik, pertanyaannya bagus ya. Nanti kalau dia terus-menerus mengaktifasi, terus-menerus menstimulasi, jadinya kanker. Nah, itu ditakuti teman-teman klinis. Jadi rumus stem cell ini diterap adalah based on pada sinyal injury. Maka konsep homing itu benar. Jadi kalau stem cell, kalau sinyal injurinya sudah tidak ada, sinyal injury ini penerjemahnya ini tadi, sinyal cedera. STF1, IGF, TNF alpha, interleukin 1 itu sinyal injury. Kapan dia bisa sinyal injury muncul? Karena ada makrofag aktif. Kapan dia ada? Karena STF1-nya muncul, karena ada yang terluka. Nah, kalau kemudian sudah dilukai, sudah di-repair yang lukanya, makrofagnya sudah tidak aktif lagi karena sudah disupresi, ya, sudah berubah menjadi proinflamasi. Jadi makrofag itu ada 2 tipe ya, ada tipe proinflamasi, tipe antiinflamasi. Nah, kalau kemudian dirubah, dia di-switch menjadi tipe antiinflamasi, maka tidak ada lagi yang merangsang atau menstimulasi si stem cell. Ya, kalau sudah tidak ada lagi ya selesai berarti stem cell gitu ya. Paham ya? Jadi stem cell itu bergerak berdasarkan sinyal injury. Kalau injurinya sudah tidak ada, maka stem cell akan menghentikan dirinya, dia akan quiescent. Dia akan masuk ke fase quiescent, fase di mana dia tidak bergerak. Kalau fase quiescent ini tidak dikutak-atik lagi, dia akan masuk kepada fase senescent. Senescent itu fase menua, yang kemudian akan menuju fase apoptosis. Jadi stem cell akan mengalami kematian. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting sinyal injurinya, ya pasti kalau masih luka ada sinyal injuri. Kalau sudah tidak ada sinyal injuri berarti sudah sembuh. Kalau sudah sembuh, stem cell diam, stem cell tidur. Kalau stem cell tidak dibangun-bangunkan juga, stem cell akan senescent menua. Kalau menua itu berarti sudah dekat dengan kematian karena setelah dia senescent, telomere memendek, maka akan
terpicu program sel death ya. Sitokromsinya di mitokondria akan terlepas yang akan mengaktifasi caspase 9, kemudian menjadi caspase 3 dan kemudian DNA-nya difragmen atau dirajang sehingga mati. Jadi sel-selnya mati sel-sel. Ketika tugasnya selesai. Baik, saya kira demikian. Bisa ada lagi? Masih banyak, Prof. Ya. Cukup ya? Bisa ada yang lain? Ya, nanti praktek, udah praktek belum ya? Sabar, Prof. Baik, saya kira cukup ya. Ntar nanya ambil jalan ya. Ambil jalan ya. Baik, cukup. Ada yang tanyakan nih yang perempuan-perempuan? Ya, nggak semua orang ambil stem cell ya. Stem cell itu the future medicine. Masa depan kita di sana. Ya, Anda ngambil stem cell karena orang UI nggak bisa, UI UGM nggak bisa. Tapi Anda belajar jantung, orang UI jagonya jantung, orang UGM jagonya jantung. Bedah mereka kuat, tapi di stem cell mereka nggak kuat. Mereka mau belajar ke kita. Cukup ya? Dek, gimana? Ada lagi? Ayo cepat. Selesai ya? Gimana yang lain nih? Ada Apan, Aya, Alia, Laili ya. Cukup. Hah? Cukup ya? Ayo, Cek. Gimana? Tulis ya. Terima kasih. Baik, kalau demikian kita akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang, Waalaikumsalam. ini ya.